Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematikawan Amatir Channel. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai sudut vektor, dan pada video kali ini akan dibahas mengenai proyeksi ortogonal vektor. Bersama saya Muhammad Soef, berikut pembahasannya. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu proyeksi ortogonal vektor. Perhatikan, misalkan proyeksi vektor A. Kata-kata ortogonal ini terkadang dipakai, terkadang tidak ya. Jadi ada tidaknya kata-kata ortogonal ini, tidak usah diperhatikan ya. Jadi sekali lagi ini kadang dipakai, kadang enggak. Sekarang perhatikan, misalkan proyeksi vektor A pada B adalah C. Maka secara geometri dapat dijelaskan yaitu, nah ini misalkan vektor A dan ini vektor B. Maka proyeksi vektor A pada B itu maksudnya adalah ini. Nah, ini kan vektor A, ujungnya ini kita jatuhkan tegak lurus menjadi seperti ini ya. Nah, misalkan jatuhnya di sini. Maka vektor C-nya adalah ini. Jadi yang dimaksud proyeksi vektor A pada B itu adalah vektor C yang ini ya. Yang mana vektor C ini jatuhnya tegak lurus ya di sini ya. Jadi seakan-akan vektor C ini adalah bayangan dari vektor A terhadap vektor B ya. Sekali lagi ini jatuhnya harus tegak lurus ya yang ini. Kemudian sedangkan rumus proyeksi vektor A pada B yaitu ini ya rumusnya. Tadi kan proyeksinya adalah C ya. Maka C itu sama dengan A kali B dibagi panjang B kuadrat dikali B kuadrat. Yang perlu diperhatikan di sini, perhatikan letaknya. Kalau proyeksi vektor A pada B, maka rumusnya adalah A, B, B, B. Tapi kalau proyeksi vektor B pada A, maka di sini B, A, A ya. Begitupun misalkan proyeksi vektor A pada C, jadinya A, C, C, C ya. Jadi benar-benar diperhatikan posisinya. Sekali lagi kalau A pada B yaitu A, B, B, B ya. Ini adalah rumus proyeksi vektor. Perhatikan contoh yang pertama. Diberikan vektor A sama dengan 2i minus 3j dan vektor B sama dengan 3i plus j. Proyeksi vektor A pada B yaitu, nah ini ya rumusnya sesuai dengan ini. A dot B. A dot B kita langsung aja ya, A-nya ini, B-nya ini. Maka kita peroleh A dot B-nya yaitu sama dengan ini ya. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Kemudian dibagi panjang B. B-nya ini ya, panjang B berarti akar elemen-elemennya dikuadratkan. Elemen-elemennya 3 sama 1 dikuadratkan. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Panjang B-nya dikuadratkan ya. Ini. Nah, berarti ini dikuadratkan. Dikali vektor B. Vektor B-nya adalah 31. Nah, ini 31 ya. Selanjutnya, 6 ditambah minus 3 sama dengan 3. Kemudian ini ada akar, ini ada kuadrat. Akar sama kuadrat habis ya. Tinggal 3 kuadrat sama dengan 9, 1 kuadrat sama dengan 1 dijumlah sama dengan 10 ya. Kemudian 31-nya tetap. Nah, selanjutnya semuanya ini dikali 3 per 10. Sehingga dapat kita peroleh 3 per 10 dikali 3 sama dengan 9 per 10. Kemudian 3 per 10 dikali 1 sama dengan 3 per 10. Nanti jawabannya boleh dalam bentuk seperti ini atau boleh dalam bentuk seperti ini. Suatu hal yang sama ya. Dengan demikian dapat kita peroleh proyeksi vektor A pada B yaitu sama dengan ini. Nah, ini tinggal menjalankan rumus ini ya. Nah, tinggal kita jalankan rumusnya ya. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Diberikan koordinat titik A yaitu min 4,2,3, titik B 7,8,-1 dan titik C 1,0,7. Jika vektor AB mewakili vektor U dan AC mewakili vektor V, maka dapat diperoleh vektor U dan V yaitu,
Nah, U tadi mewakili vektor AB ya. Maka U sama dengan AB. AB sama dengan B dikurangi A ya. Langsung saja B-nya ini, A-nya ini. Kalau dikurangi, 7 dikurangi min 4 sama dengan 11. Kemudian 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian min 1 dikurangi 3 sama dengan minus 4. Sehingga dapat kita peroleh vektor U-nya sama dengan 11, 6, min 4. Kemudian untuk vektor V-nya tadi mewakili AC ya, vektor V ya. Nah ini. Maka AC sama dengan C dikurangi A. Nah C-nya ini, A-nya ini tinggal kita kurangi saja. 1 dikurangi minus 4 sama dengan 5. 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2. Kemudian 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka dapat kita peroleh vektor V-nya adalah 5, min 2, 4. Kemudian misalkan dicari proyeksi vektor U pada V. Kalau vektor U pada V maka rumusnya adalah UV, V, V ya. Jadi ngikutin rumus ini. Tinggal diganti AB-nya sebagai UV ya. Oke. U dot V, U-nya ini, V-nya ini. Tinggal kita kali saja. 11 dikali 5 sama dengan 55 ditambah 6 dikali min 2 sama dengan min 12 ditambah min 4 dikali 4 sama dengan min 16 dibagi ini ya, panjang V, berarti akar elemen-elemennya dikuadratkan ini ya. Oke, kemudian dikuadratkan ini ada kuadratnya, kemudian dikali vektor V nya ini kan dalam bentuk vektor baris, saya menulisnya dalam bentuk vektor kolom. Tidak apa-apa, ini suatu hal yang sama, cuma beda penulisan saja. Kemudian 55 ditambah minus 12 ditambah min 16 sama dengan 27. Akar ketemu kuadrat habis. Kemudian 25 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 45. Kemudian 27 per, oh ya ininya tetap ya. Tetap. Kemudian 27 per 45 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 9. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Ininya tetap. Kemudian semuanya ini dikali 3 per 5 ya. 3 per 5 dikali 5. 5-nya habis ya. Tinggal 3. Kemudian 3 per 5 dikali min 2 sama dengan minus 6 per 5. Kemudian 3 per 5 dikali 4 sama dengan 12 per 5. Nah ini saya nulisnya sebagai vektor baris. Tadi kan vektor kolom ya. Nah ini saya nulisnya sebagai vektor baris. Tidak apa-apa, ini suatu hal yang sama. Sekali lagi cuma berbeda penulisan. Kenapa kok saya nulisnya dalam bentuk vektor baris? Soalnya tempatnya tidak cukup nanti kalau dalam bentuk vektor kolom. Jadi menyesuaikan ya nanti ya. Oke. Jadi ini adalah rumus proyeksi vektor A pada B. Sekali lagi perhatikan kalau A pada B maka AB BB. Kalau misalkan C pada B maka CB BB ya dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Misalkan proyeksi vektor ortogonal A sama dengan XI plus 4J plus XK pada B sama dengan 3I minus 2J plus K adalah C sama dengan seperempat kali min seperempat belas ya, kali min 3I plus 2J minus K. Jadi ini dimisalkan proyeksi vektor A pada B itu sama dengan C, dengan vektor A dan B-nya sesuai dengan ini ya. Maka dapat diperoleh nilai X yaitu dengan kita menjalankan rumus ini. Kan kalau proyeksi vektor A pada B itu rumusnya AB, BB ya. Karena vektor proyeksinya sama dengan C, maka ini sama dengan C. Selanjutnya kita tinggal masukkan vektor C-nya adalah yang ini. Nah, dimasukkan menjadi ini ya. Yaitu min 3, 2, min 1. Ini ya, min 3, 2, min 1. Kemudian A dot B-nya, A-nya ini, B-nya ini, A dot B dapat kita peroleh yaitu X dikali 3 sama dengan 3X
ditambah 4 dikali min 2 sama dengan min 8, kemudian ditambah X dikali 1 sama dengan X. Kemudian dibagi panjang B. B-nya ini ya, panjang B. Elemennya 3 min 2, 1. Maka panjang B-nya adalah akar elemen-elemennya dikuadratkan. Kemudian ini ada kuadratnya ya. Nah, kemudian vektor B-nya adalah ini, 3 min 2, 1. 3 min 2, 1. Selanjutnya 1/14 ininya tetap. Kemudian 3X tambah X sama dengan 4X. Kemudian ini min 8 ya. Di akar 9 ditambah 4 sama dengan 13 tambah 1 sama dengan 14. Akar kuadrat ya. 3 min 21 nya tetap. Kemudian, nah ini. Perhatikan ini kan 3 min 21. Ini min 3, 2, min 1. Supaya nilainya ini sama dengan ini, maka ini negatifnya saya keluarkan. Negatifnya saya keluarkan sehingga yang awalnya min 3 menjadi plus 3, yang awalnya 2 menjadi min 2, yang awalnya min 1 menjadi 1. Kalau misalkan masih bingung, coba dikembalikan. Min dikali 3 sama dengan min 3. Min kali min 2 sama dengan plus 2. Min kali kali 1 sama dengan min 1. 1/14. Sama ya, kalau kita kembalikan ke atas sama ini nilainya. Kemudian akar kalau dikuadratkan habis ya, tinggal 1/14. Nah, karena ini sama-sama 3 min 2, 1. Nah, berarti ini habis ya. Yang ini habis. Kemudian karena sama-sama 1/14, ini juga habis 1/14 saya. Sehingga tinggal min 1. Yang ini 4X min 8 ya. Kemudian kedua ruas sama-sama ditambah 8 supaya ininya hilang. Min 1 ditambah 8 sama dengan plus 7. 4X min 8 ditambah 8 sama dengan 4X. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 4 supaya ininya hilang. 7 dibagi 4 sama dengan 7/4. 4X dibagi 4 sama dengan X. Sehingga dapat kita peroleh nilai X-nya yaitu sama dengan 7/4. Sekali lagi, kalau diketahui proyeksi vektor ortogonal A pada B sama dengan C, maka tinggal kita jalankan rumusnya ini ya. Kemudian dijalankan apa adanya seperti ini ya, sehingga ketemu nanti nilai X-nya sama dengan 7/14. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu panjang atau skalar proyeksi ortogonal vektor. Terkadang di suatu persoalan itu nulisnya panjang saja atau skalar saja. Jadi salah satu ya, nulisnya salah satu ya. Skalar itu dikenal juga sebagai modulus ya. Jadi modulus ini, skalar ini boleh diganti modulus kata-katanya ya. Jadi terkadang ada yang panjang, ada yang skalar, ada yang modulus. Kalau tadi itu kan cuma proyeksi ortogonal vektor saja. Nah, sekarang pembahasannya kita tambahi panjang proyeksinya ya. Perhatikan misalkan proyeksi vektor A pada B adalah C. Maka panjang atau skalar proyeksi vektor A pada B adalah ini ya, nilai mutlak C. Karena proyeksi vektor A pada B-nya C, maka panjang proyeksinya adalah nilai mutlak C. Yaitu dengan rumus nilai mutlak C sama dengan A dot B per panjang B. Nah, ini juga kalian perhatikan letaknya. Kalau panjang proyeksi A pada B, maka di sini ABB. Tapi kalau misalkan panjang proyeksi B pada C, maka di sini BCC ya. Jadi menyesuaikan dengan letaknya. Begitupun B pada A, jadinya BAA ya. Jadi sekali lagi kalian perhatikan letaknya. Sekarang perhatikan contoh yang keempat. Perhatikan kembali contoh yang pertama. Pada contoh tersebut telah diperoleh proyeksi vektor A pada B yaitu vektor C-nya sama dengan 9/10, 3/10. Nanti bisa dicek lagi ya. Contoh yang pertama sudah diperoleh proyeksi vektor A pada B-nya adalah ini. Maka dengan demikian dapat diperoleh panjang proyeksi vektor A pada B yaitu panjangnya ini. Yaitu akar elemen-elemennya dikuadratkan. Elemen-elemennya ini ya, dikuadratkan. Ini adalah panjang proyek
Kita belum menggunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus manualnya dulu, yaitu ini. Kalau rumus manualnya cari proyeksinya dulu, habis itu baru nyari panjangnya pakai rumus akar elemen-elemennya dikuadratkan. Kemudian ini kalau dikuadratkan sama dengan 81/100, dikuadratkan sama dengan 9/100. 81/100 ditambah 9/100 sama dengan 90/100. Nah, 90 itu kan bisa dipecah menjadi 9 dikali 10 ya. Fokus 90 dipecah menjadi 9 dikali 10. Nah, 9 di akar sama dengan 3. 10-nya di akar tidak bisa, jadi tetap akar 10. Kemudian 100 di akar menjadi 10. Sehingga dapat kita peroleh panjang proyeksi vektor A pada B yaitu sama dengan 3/10 akar 10. Sekali lagi, ini kita belum menggunakan rumus ini, masih manual ya. Yaitu manualnya itu kita cari proyeksinya dulu, baru kita bisa memperoleh panjang proyeksinya ya. Kemudian ini atau dapat juga diperoleh menggunakan rumus panjang proyeksi vektor. Yaitu tadi rumusnya ini ya. Tinggal kita masukkan di contoh 1, kalian lihat lagi di contoh 1, vektor A-nya sama dengan 2 min 3. Vektor B-nya sama dengan 31. Maka panjang vektor B-nya adalah akar elemen-elemen vektor B-nya dikuadratkan ya. Kemudian faktor kali vektor ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Min 3 kali 1 sama dengan min 3, akar 9 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian 6 ditambah min 3 sama dengan 3, akar 10. Nah, penyebutnya masih belum rasional, maka sama-sama dikali akar 10 per akar 10. Akar 10 dikali akar 10 sama dengan 10. Yang atas akar 10-nya tetap, 3-nya tetap ya. Maka dengan menggunakan rumus dapat diperoleh panjang proyeksi vektor A pada B sama dengan 3/10 akar 10. Ini nilainya sama dengan hasil sebelumnya, yaitu dengan menggunakan cara manual. Sebelumnya kan juga dapat sekian ya. Jadi sekali lagi untuk memperoleh panjang vektor kalian bisa menggunakan dua cara ya, bisa pakai manual, bisa pakai rumus. Namun Bapak sarankan kalian menggunakan rumus saja ya. Jadi biar cepat pengerjaannya. Selanjutnya perhatikan contoh yang kelima. Diketahui vektor A yaitu sama dengan 3i plus 4j minus k. Vektor B sama dengan i minus 2j plus 3k. Dan vektor C sama dengan i minus 3j minus 5k. Penjumlahan vektor A dan B dapat diperoleh yaitu, nah tinggal A tambah B ya. A-nya ini 3, 4, min 1. Kemudian B-nya 1 min 2, 3 ya. Tinggal kita jumlah, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah min 2 sama dengan 2. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. Sehingga dapat kita peroleh penjumlahan vektor A dan B itu sama dengan 4,2,2. Selanjutnya, kemudian misalkan panjang proyeksi A plus B pada C adalah D. Nah ini ya, panjang proyeksi A plus B pada C adalah D. Maka rumusnya D adalah, perhatikan, kalau panjang proyeksi A pada B, misalkan kalau panjang proyeksi A pada B, maka di sini rumusnya adalah A, B, B. Tapi di sini panjang proyeksi A plus B pada C, maka A plus B, C, C ya. Sekali lagi, kalau proyeksi ini pada itu, rumusnya adalah ini, itu ya. Jadi disesuaikan dengan letaknya. A plus B-nya berapa? A plus B-nya sudah kita peroleh ini. 422. Kita masukkan. Ini ya 422. Kemudian vektor C-nya berapa? Vektor C-nya ini. 1 min 3 min 5. 1 min 3 min 5. Dibagi panjang C. Yaitu akar elemen-elemennya dikuadratkan ya. Nah ini. Kemudian dapat kita peroleh vektor kali vektor, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, ditambah 2 kali min 3 sama dengan min 6, ditambah 2 kali min 5 sama dengan min 10, per akar 1 ditambah 9 ditambah 25 sama dengan akar 35. Kemudian 4 dikurangi 6 dikurangi 10
sama dengan minus 12 per akar 35. Oh ya, sebelumnya perlu diperhatikan bahwasannya panjang proyeksi vektor yang namanya panjang itu tidak mungkin negatif. Maka ini harus kita mutlakkan. Nah, jadi seperti ini ya kalau dimutlakkan. Yaitu yang awalnya negatif menjadi positif, yaitu 12 per 35. Kemudian karena penyebutnya masih belum rasional, maka ini kita rasionalkan dulu ya. Yaitu sama-sama dikali akar 35 per akar 35. Maka dapat kita peroleh akar 35 dikali akar 35 sama dengan 35. Akar 35-nya tetap, 12-nya tetap. Maka dapat kita peroleh panjang proyeksi vektor A plus B pada C, yaitu sama dengan 12 per 35 dikali akar 35. Selanjutnya, perhatikan contoh yang keenam. Misalkan panjang proyeksi vektor A sama dengan 1, 2 akar 3 pada B sama dengan min 3, P akar 3 adalah 1 ini ya. Panjang proyeksi vektor A pada B itu sama dengan 1, maka dapat diperoleh nilai P yaitu dengan menjalankan rumusnya. Panjang proyeksi A pada B itu kan rumusnya adalah A dot B per panjang B ya. Nah, A dot B yaitu 1 dikali min 3 sama dengan min 3, kemudian 2 dikali P sama dengan 2P, kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Sedangkan panjang proyeksinya itu sama dengan 1, maka di sini ditulis 1 ya. Per panjang B. B-nya ini ya, yaitu akar elemen-elemennya dikuadratkan. Kemudian satunya tetap, min 3 ditambah 3 habis, tinggal 2P. Selanjutnya min 3 kuadrat sama dengan 9. Ini ya, min 3 kuadrat ditambah 9, akar 3 kuadrat, akar ketemu kuadrat habis ya, tinggal 3. 9 ditambah 3 sama dengan 12. P kuadratnya saya taruh depan. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama dikali akar P kuadrat plus 12. Supaya ininya habis. 1 dikali akar P kuadrat plus 12 sama dengan akar P kuadrat plus 12. Kemudian 2P per akar P kuadrat plus 12 dikali akar P kuadrat plus 12 habis ya. Tinggal 2P. Selanjutnya untuk menghilangkan akarnya ini maka kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan habis ya. Tinggal P kuadrat plus 12. 2P kalau dikuadratkan 2 dikuadratkan sama dengan 4, P dikuadratkan sama dengan P kuadrat. Kemudian kedua ruas sama-sama dikurangi P kuadrat. Supaya ininya habis, maka dikurangi P kuadrat ya. Dan supaya ininya juga habis, maka dikurangi 12. Maka dapat kita peroleh P kuadrat dikurangi P kuadrat habis, 12 dikurangi 12 juga habis, berarti tinggal 0. Kemudian 4P kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan 3P kuadrat min 12 ya. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama kedua ruas kita bagi 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 3P kuadrat dibagi 3 sama dengan P kuadrat min 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian ini kita faktorkan, yaitu P kuadrat min 4 kalau difaktorkan menjadi P min 2 dikali P plus 2. Kalau tidak percaya bisa dikembalikan. P dikali P sama dengan P kuadrat, P dikali 2 sama dengan 2P, min 2 dikali P sama dengan min 2P, tadi 2P, kemudian ketemu min 2P habis ya. Kemudian min 2 kali 2 sama dengan minus 4. Sehingga dapat kita peroleh P min 2, maka min 2-nya pindah ruas sama dengan plus 2 ya. Atau P plus 2, plus 2-nya pindah ruas sama dengan minus 2. Sehingga dapat kita peroleh nilai P-nya yaitu sama dengan 2 atau minus 2. Jadi kalau misalkan diketahui panjang proyeksi A pada B sama dengan 1, maka ini tinggal kita jalankan, masukkan ke rumusnya ini ya. Yaitu panjang proyeksinya sama dengan 1,
Sedangkan A sama B-nya tinggal dimasukkan di sini ya. Sehingga ya ini ketemu P-nya sama dengan 2 atau P-nya sama dengan minus 2. Demikian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk membantu belajar kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.